Hai guys, kita mau menuju ke tempat acara ulang tahun kakak dengan cucu. Jadi masih dalam perjalanan dengan Dedek Krisman, Mbak Antar dan DP Mami, pergi dengan Opa. Because today nanti ikuti kita di acara ulang tahun ya guys. Oke. Apakah Makan pizza bersama Dede. Hai guys, sementara dalam perjalanan tiba-tiba ada yang telepon. Ada pizza untuk kita. Jadi kita stop dulu di tengah jalan. Kita makan dulu pizza guys. Ya kebetulan saya satu hari itu belum makan karena saya ambil puasa. Jadi kita makan pizza dulu di dalam mobil bersama Dedek Krisman dengan maminya. Kalau mau makan di tempat acara agak lama guys. Nanti selesai acaranya lama baru kita bisa makan. So, saya harus makan pizza dulu, isi perut yang sudah lapar. Tuh. Kok habis potong 2 Dede? Dalam otot. Habis. Itu akan potong 2. Lucu-lucu. Suka ke anak ini lucu-lucu. Dia mami sana. Dedek. Dia mami sana. Hai. Dedek. Ya no, cuek dia. Udah. Ini enak sekali guys. Dedek lagi. Ayo. Sesuatu. Mami suah. Kena di auto. Ada sisil. Ayo. Mami dulu gambar. Permisi. Iya. Anton, ini mana yang hias? Apa dong? Hah? Dari tadi kita udah lihat orang mana kita nggak tahu. Masker dong. Pakai masker. Jangan tegur. Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan semesta alam. Dia yang sempurna telah memelihara kita, yang sudah membebaskan dari malapetaka, dan yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Kita nyanyi, tak pernah Tuhan janji. Tuhan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Sungguhnya kami sadar bahwa Tuhan itu maha adil, maha tahu, sekaligus yang maha pengasih dan penyayang. Kami datang dalam kerendahan memohon belas kasihan-Mu, sebab kami sadar bahwa tipe orang. Ya, ada 3 tipe orang. Pertama, tipe gembala yang baik. Dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Sebab di ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu ayat 12. Lalu ayat-ayat sebelumnya ya memberitakan prosesi pemasangan lilin walaupun selewatkan Pak Bena, tetap umur yang boleh ditambahkan 58 tahun, usia yang setahun menjadi 58 tahun. Mari keluarga minum. Terbaru lengkapan Pak Bena, yang kakak yang tua di mana? Nah, kita akan melihat bagaimana pemasangan lilin angka 58 dan angka 1 dari keluarga besar lalu Raka Karamoy. Sambil
pasang semua. Tolong menyanyi selamat ulang tahun. Ditahan dulu Hotiap Lilin, Pak Bena, karena penyertaan Tuhan bagi pribadi kepala keluarga Bapak Penatua Tokmana Lura'a pada tanggal 3 yang kemarin di usia yang ke-58. Orang bilang masih boleh, belum lansia kan, masih 58. Karena itu sebelum tiup itu lilin, orang mendengar 1-2 kata, sepatah 2 kata dari yang berhari ulang tahun. Terima kasih. 2 kata toh. Puji Tuhan. Ada mau tambah? Apa? Memang cuma bilang 2 kata, jadi 2 kata yang ada bilang. Ya. Puji syukur kepada Tuhan, dan marilah kita menyaksikan bagaimana Bapak Penatua meniup lilin yang menerangi kehidupan dari keluarga besar Lura'a Karamoy, bahkan juga pribadi dari hamba pelayan Tuhan. Lilin yang ke-58 dan angka 1 dari anak cucu. Orang menyanyi sama-sama, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Masih mau nyanyi ya? Ini belum papasan ya Kak? Terlambat lagi DP. DP apa ini DP nama? Para menyanyi panjang umurnya sambil istri, anak-anak cucu yang ada memberi ucapan selamat pada Bapak Penatua dan saling memberi ucapan. Kita menyanyi panjang umurnya, yang umurnya kepadanya, kuat firman-Nya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat firman-Nya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan dulu duduk, disilakan 1-2 pujian dari keluarga. Kalau tadi memang pujian dari keluarga besar, dan ini keluarga Lura'a Karamoy, dipersilakan membawakan 1 pujian syukur.
dua kata. Tapi kalau terima kasih Bang. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya Dia yang saya tahu saya sampai saat 56 tahun satu-satunya Tuhan yang saya sembah. 58. Jadi saya merasa bersyukur 58 tahun dalam usia umur. Kalau memakai rumus statistik angka 13. Bagaimana kepala BPS? Iya toh? 8 tambah 5 kan? Iya. Pakai sigma jadi angka 13. Dan angka 13 ini mana-mana tidak mau dipakai Pak. Coba di hotel DB tidak ada Pak. Tetapi sesungguhnya angka 13 tersembunyi lewat 8 tambah 5 kan Pak Hendra. Untuk itu saya bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. 58 tahun usia saya dan 4 hari, ya kan? Ini kan tanggal 7. Berikut, sebagai aparatur negara saya 36 tahun 1 bulan. Berarti lebih banyak kita mengabdi sebagai ASN dibandingkan dengan nganggur atau sekolah. Itu bersyukur. Kedua, bahwa saya bersyukur juga karena keluarga saya diberkati Tuhan, punya keturunan biarpun semua perempuan, tetapi anugerahnya saat ini membentuk keluarga Tamrin Lalura'a cowok semua. Tuhan adil di Indonesia seperti Pak Pendeta toh. Berdoa supaya dapat laki-laki, cucu. Ya. Itu. Berikut saya mengucap terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Hendra, kawan saya ini Pak. Tetapi saya mengatakan bahwa rencana Tuhan lain. Saya berteman dengan Pak Hendra. Dulu orang tua Pak Hendra itu petugas saya. Saya ditugaskan saya melalui BPS di Bibitung. Saya pegang wilayah dari Makawide sampai Sagrak. Sekarang jadi kecamatan. Pak Hendra Peronto kita petugas Islam Tenaga Mitra. Sehingga Pak Hendra di atas saya. Itulah sesungguhnya rencana Tuhan beda atau pikiran. Berikut saya berterima kasih pertama juga kepada hamba Tuhan, Ketua Badan Pekerja, rekan saya dalam pelayanan. Karena Badan Pekerja ibarat Bapak Pendeta bilang mata rantai, tidak boleh putus, berikatan terus. Jadi saya wakil ketua membantu beliau, terus terang membantu beliau, bukan dua kembang matahari. DP wakil jadi hilang itu membantu beliau sebagai ketua Badan Pekerja yang sudah memimpin ibadah syukur di malam hari ini dan sudah mendoakan keluarga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan BPS Kota Bitung bersama rekan-rekan pejabat fungsional, karena struktural sekali BP tinggal tahun 2 dari 7 tinggal 2, tapi mereka fungsional semua yang hadir, dan juga rekan-rekan pegawai dan juga pemain keyboard ini juga yang Pak Doni ini juga bagian daripada pegawai PPS Kota Bitung yang sudah bersama-sama dengan keluarga, dan juga dari kepala sekolah, 2 kepala sekolah memang kita sengaja undang. Kan dua itu kita mitra kerja dari dulu. Ibu Yeni itu dari dulu di Gemim 2 sama-sama di komite, baru kepala sekolah Sinyal juga sekarang kita rekan juga. Saya ketua komite tidak tahu seberapa tahun, dari sisir sekarang sisok kelar kuliah, sok kawin. Madorang tetap pakai tapi nama, biar mau lari di Gemim 1 kasih pindah tapi anak bawa dia supaya aktif di Gemim ketua komite. Juga penasihat Badan Pekerja yang hadir Pak Karel, baru juga Pak Tindatu,
Rekan-rekan badan pekerja yang hadir, Pak Sek, terima kasih Pak Sek sudah membuat undangan. Tondoe seringkali baku japri atau Sek bantu akan, sebab Sek kan juru bicara badan pekerja atau bilang bantu akan undang akan sekedar biar tolong lingkungan badan pekerja dan komisi kerja yang kita juga sampaikan dan Kompel Kabipra. Saya bilang tolong akan yang sudah hadir. Juga saudara-saudaraku, saya sangat bangga hari ini setelah kita cek kita saudara, tapi adik Matrena, papa ada, adik Lidik ada. Inilah orang tua tak tinggal dia di dunia. Semua sudah ada. Yang turunan lalu sudah ada. Tinggal dia. Sesungguhnya dia pegang adat di kampung, entah di sini apa. Solo pada Madidi tanya, di mana ini? Tapi di Madidi. Memang sekarang lanjut usia begitu. Orang juga akan ke sana mungkin. Dan juga saudara saya hamba Tuhan, Ketua Badan Pekerja Gemin Immanuel Pinokalan hadir, Pendeta Udin. Dia juga ini saudara saya di Madidir. Pertama saya datang di Madidir, sebelum ke rumah kita jadi PAK. Dan juga Bapak Kabit Pak Gansa. Rekan-rekan pelayan khusus, ada Tompe Pendeta ini, Pendeta Maya Umbo, saudara-saudaraku dari keluarga Tumundo ada, keluarga Karamoy ada, dari Jemaat Kolom 33 saya mengucapkan terima kasih, dan juga dari keluarga besar Tamrin Lule yang menyiapkan tempat ini. Saya juga bingung undang. Ya paling ini sebagian di keluarga sini. Orang bilang hubungan apa? Ya hubungan anak mantu no. Sobesan satu keluarga. Karena sisi mau lupa mau bikin di Giper, bagaimana bikin panggung? Mau bikin di Bitung Barat, so pengalaman waktu cintamu. Ya, Ibu Yeni itu so tidak buku tahu itu orang mau kesana sampai anak-anak tadi. Ya toh, maka agak lat. Mau bikin PDP rumah di Helena belum selesai. Mau bikin PDP rumah di apa? Di Perumbi Moli belum selesai. Marah paling indah, tapi tidak masalah. Anggaplah ini tempat untuk dijadikan sebuah sementara untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih. Tapi besan ini keluarga Tamrin Lule. Lule ini juga dari Toran kok. Satu turunan dari Talau. Dari Talau dan Talau Bakudapa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak sebut satu demi satu dalam kehadiran ini. Dan saya ada ungkapan sesungguhnya yang saya rasakan selama 58 tahun dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa orang tua itu di tengah-tengah Sulawesi Utara selalu orang kelas 2. Kita akui. Karena dulu datang di Manado bergaul dari mana? Oh dari Talau, dari Sengel Talau, dari Siau, yang kelas 2. Dari anggap kelas 2 saya berjuang untuk meraih posisi harga diri saya sama dengan suku lain, termasuk suku Minahasa. Dibuktikan di kabinet orang Minahasa. Bagaimana toh? Pasti sama. Apalagi orang Tonsea, apalagi Nawero. Nah, itu toh berarti kelas emas 24 karat. Itu pertama. Kedua, sebagai birokrasi saya lulus di era KKN. Luar biasa. Saya ikut seleksi, Ibu Ani cek itu ada. Itu 80 orang lebih merebutkan 7 kursi eksak. Saya tidak ada kenal apa. Cuma iseng yang beritahu saya almarhum Stanley Pasulatan, almarhum bersahabat. Ada seleksi itu. Saya masih di kampus. Iko Pak. Ini kesaksian hidup bahwa Tuhan menyertai orang, dan itu sesungguhnya doa dari orang tua sebelum berangkat. Orang bilang kalau pulau berangkat dikasih apa? Ban merah ke, ban apa enggak? Orang tua titip di palispa kita, Pak. Itu Alkitab. Terus ini jelas kita bisa semua itu enggak tahu tuh. Renungan hidup saya berjuang 58 tahun.
Sesungguhnya saya datang di Manado itu kecewa, seolah memberontak diri saya bahwa saya ini sesungguhnya gagal dalam hidup melanjutkan studi. Karena apa? Waktu dulu tahun 80-an, mungkin ingat, 83 sistem perintis. Dan prinsip 2 adalah orang yang diseleksi dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester terakhir di semester 5 di SMA. Dan saya satu-satunya anak petani yang dibanggakan oleh orang tua wali, karena setiap penerimaan rapor saya berdiri di depan. Itu saksi hidup. Maka dibanggakan oleh wali. Orang tua wali ada tapi saudara dititipkan. Karena kalau posisi terlaut di kampung saya, Pak, belum ada SMP. SMP dan SMA itu dulu cuma di Beo, SMP di Liru, 2 daerah itu. Jadi saya sekolah di Beo tahun 70-an. Saat kelas 2 SMP, orang tua saya laki meninggal. Saya mundur, tetapi orang tua wali saya tidak boleh Anda mundur, sekolah terus, tidak boleh. Perjuangan sampai saya waktu masuk di ikut sistem perintis 2, saya lolos program Habibie. Ya, saya masuk di ITB Fisika, IPB Kimia. Waktu itu orang kepala sekolah bilang semangat berangkat, ada beasiswa. Tetapi apa? Orang tua bilang helm Manado, masih khawatir orang tua. Zaman 80-an itu kapal cuma 1 kali datang di Talaut. Itu siapa orang Talaut? Tanya Pak Ibu Pendeta Ulin. Zaman dulu cuma kapal perintis itu sampai berapa hari. Setelah itu saya datang. Dan itu sesungguhnya kegagalan awal, baik orang meraih suatu keberhasilan. Tapi karena doa orang tua mungkin merubah sikap saya akan berangkat, Pak. Tetapi mau jadi apa di sana? Sedangkan di Manado masih apa di Bandung sana, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi nekat. Tapi itu saya kalau waktu SMA itu ikut pegawai, tanya Pak Ibu Anite, itu kan saya tinggal di Bahu di Kaibang. Jadi gajinya berapa? Mau naik oto Pak dulu. Jadi kalau mau naik oto boleh pasangan prima. Karena di Gagola 2 kali. Jadi kita bilang naik ke Rombasan, bilang APDN. Dari APDN naik gunung, belum ada rumah, belum ada BIS itu, masih alak-alak. Pulang begitu. Karena capek, 8 anak itu minta pindah di daerah Teli. Dapat murah 10.000. Ini cerita hidup kesaksian saya. 10.000 1 kamar. Baru tuan rumah bilang begini, kalau begitu bapak kan punya beras, dan makan di dalam tanpa beras. Itu Pak. Dan itulah mulai dari situ merenungkan nasib bahwa di Teling itu daerah Corona, Pak. Pendeta Emopelo, dulu 11 kita 11 itu ya seberang, tapi saudara bilang kenapa murah? Karena banyak rawat situ. Maka pendekatan saya di situ adalah bersekutu dengan pemuda dan remaja. Nakal apapun karena dia aktif dia punya mau sontong kita. Daerah Teling itu, Pak. Siang-siang pun itu hele oto apa? Tantara-tantara dondola. Tetapi karena mungkin saya aktif pemuda di situ. 90 saya dicalonkan penatua remaja. Pemuda remaja pisah itu, Pak. Ditunjuk toh? Belum pemuda. Saya menolak. Karena tidak layak. Kalau ketua pemuda kan berumah harus tanpa konsultasi 42 kolom. Maka saya bilang Pak Pendeta Dumais, kasih itu guru agama Yulin, sekarang Pendeta Gemim di Jakarta. Dia ketua, saya sekretaris. Dari situlah saya mulai dipercayakan pelayanan, belajar pelayanan, dan suatu waktu saya pindah di Bitung karena juga apa? Pemberontakan terhadap atasan. Saya terus terang, Pak, saya nakal. Maksudnya nakal dalam ini
kalau tidak sepaham saya tantang tadi Budati. Karena saya posisi waktu dijanjikan oleh Kepala BPS Provinsi Papua pun orang Pemda, setelah Pak Olden Lamendu selesai, saya mewakili, saya telah. Setelah itu terjadi perubahan pemimpin, KKN tidak ada. Itu persoalan, pergumulan saya, dan saya mengandalkan Tuhan sehingga sampai saat ini saya bersyukur 36 tahun lingkungan BPS, tinggal jabatan kuasa pengguna anggaran belum rasa. Kalau ke BPS kan pernah menjadi pelaksana boleh, iya toh. Kuasa pengguna anggaran belum pernah Pak, iya toh, mesti kepala BPS definitif. Jadi staf pun boleh. Sampai itu saya bilang merenungkan dari provinsi Bitung, provinsi Minahasa dan Madidi ke Bitung. Dorang goyang lemu kalau persepilih, tapi biar staf. Capek kalau pindah-pindah begini itu. Karena sayang keluarga. Jabatan tidak menjamin Pak, tetapi bagaimana orang komitmen betul rumah tangga. Dan syukur janji saya Bapak Sarjana, kalau orang tua bilang anak kasih sekolah anak-anak sarjana, berarti anak gagal berjabatan tinggi, dan itu pegang saya sehingga Citra bilang Pak mau lanjut biar iya toh kita mesti sekolah. Itu nih tahu Jakarta dari online biar kita masuk biar. Dan bersyukur saya 58 tahun. Sesungguhnya ini hal yang bagi PNS adalah masa berakhir. 1 Mei kita tidak aktif. Dan saya sungguhnya Pak Pendeta terus terbuka. Mau cari kesibukan, mau coba diam. Kita tahun 20 buka usaha di sana. Mau coba diam, cuma kita tahu. Kembali kepada profesi juragan beli hasil bumi. Beli kopra. Itu tahu. Model 50 juta, karung 1000 lembar. Itu tahu. Mempersiapkan masa pensiun. Tapi ternyata bukan rencana Tuhan. Cuma 2 kali trip. Ternyata Tuhan pun punya rencana lain. Kita melanjutkan lagi kalau pensiun. Kita sebilang jemaat, jangan pilih Pak kita. Iya toh, yang pensiun. Tapi kita renungkan, tapi kita takut mau jadi sama Yunus. Iya toh Pak? Iya. Kau tahu kalau pindah tuh mungkin toh sama Pak Tindak tuh yang boleh kok pulang-pulang. Tapi kalau sebagai ketua, coba cuma suka tak pilih dah. Nah, maka itu partai Tuhan. Partai itu sudah tahu tidak usah. Kita ada ipar yang kuasa. Kemarin 2 trip 40 ton. 40 ton diselisih 3.000. Coba yang orang juragan begitu. Daripada piara babi belum tentu ya toh begitu. Tapi main apa istilahnya? Main judi. Kalau kau perturun, gitu. Kalau begitu berjuragan. Itu riwayat perjalanan saya, dan saya bersyukur hari ini, dan saya pun bersyukur karena masih keluarga diberkati Tuhan, sepunya cucu laki-laki, dan juga bersyukur karena kita anak-anak, kita istri pun sarjana, kita pun kada istri kalau nggak tetap SMA biar tetap mau pakai republik ini, mesti ada merek, gitu. Jadi pun 2 selesai, tinggal yang memang lama. Orang kaget jarak jauh itu, pikir cucu. Kalau cuma 1 kejar cari laki-laki Pak, dan perempuan itu. Jadi jangan dapat laki-laki. Itulah riwayat hidup saya, dan mohon maaf mungkin terbatas yang saya undang. Tapi apa daya tangan tak sampai melukung. Ya toh, itu bilang ada mau undang, ya enggak. Coba badan pekerja, rekan kerja dari sekolah, dari komite, dan tapi sudah ada. Di Madinah cuma udah diulin, karena tahun dulu tetangga di Giper dulu, gitu jemaah. Mau undang 1, mau tak bongkar. Mau cerita jahat toh, ya toh. Masuk ke Madinah. Iya. Baru 1 itu yang saudara di Monimone. Cuma itu Pak.
Tapi saudara terdekat adalah jemaat Nafini, Rom 33. Itu yang saudara terdekat dihubungkan dengan kasih. Secara biologi memang banyak di sini. Tapi itu, jadi minta maaf, kita penghargaan Pendeta Yulin, telepon. Yang lain-lain Pak Adeka memang harus karena ada itu. Sekian dulu jumpa saya hari ini dan mohon maaf tidak terlalu banyak kan sejam torang makan bersama, dan sesungguhnya banyak yang sudah datang tadi karena bawa anak termasuk Pendeta Jenny Barte ini sumpah adik foto ben balik ulang. Jangan kasih bersama, sederhana tapi ini yang terbaik bagi keluarga. Terus yang terbaik. Dan ini bukan sisa dari tadi anak-anak. Ini yang terbaik. Tadi bawa kasih rumah itu bawa kasih catering, dia menyanyi tidak ada. Dia hubungi catering. Itu istri yang baik. Dia tahu soal puluhan tahun dia siapkan. Tapi di bulan tahun dia siapkan Pak. Bukan dia tidak tahu. Ya. Saya kira itu, terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lama-lama karena kalau terlalu lama harusnya badengar. Kami serahkan kepada Bikaris. Ya, terima kasih Bapak Penatua. Kami juga yang terundang. Oh iya kak, iya kak, sama kamu kak, iya kak sama kamu kak. Jangan Gimana nih? Oke guys, terima kasih sudah telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Umur itu. Ketemu lagi di video kelanjutan dari acara ini di video kedua ya. Bye bye. Video ini, video nanti mau edit.